Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 12 September 2024. Hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika kalian saling menaruh cinta kasih, Allah tinggal dalam kita, dan cinta kasih Allah dalam kita menjadi sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi mereka yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada umat yang konsultasi dan mengatakan hal ini kepada saya. "Romo, saya benci banget sama dia, umat itu. Dan bahkan saya taruh dendam kepada orang itu. Setiap kali lihat dia, rasanya Romo, pengen muntah, muak." Lalu ia mengatakan, "Romo, bagaimana saya bisa memaafkan dan melupakan orang yang sudah sakiti saya itu?" Saya kira inilah yang keliru. Karena memaafkan bukan berarti melupakan. Mengampuni bukan berarti tidak balas menyakiti. Memaafkan dan mengampuni artinya adalah mau berdamai. Berdamai dengan pengalaman luka. Artinya kita mau terima pengalaman luka itu dan mengenakan kacamata baru, perspektif baru untuk mau belajar sesuatu dari pengalaman luka, pengalaman pahit itu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ajaran Yesus hari ini sukar sekali untuk dibuat dalam hidup. Pasalnya, kita dituntut untuk mengasihi musuh, mengasihi mereka yang telah membenci kita, memohon berkat bagi mereka yang telah mengutuk kita, berdoa bagi mereka yang mencaci kita. Buset, ajaran dunia mengajarkan kepada kita kalau mereka memusuhi kita, balas musuhin lagi, jahatin mereka. Jangan kita diam-diam aja, harus lawan. Lah, mereka benci sama kita, ngapain kita baik-baikin?
Mereka yang suka mengutuk dan mencaci, baleslah dengan cacian lagi. Ngapain malah didoain? Inilah yang dunia ajarkan kepada kita, yakni membalas setimpal, bahkan kalau bisa yang lebih jahat lagi, kepada orang-orang yang telah melukai dan menyakiti kita. Beda dengan apa yang Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan kepada kita sebuah hukum kasih. Hukum kasih yang Yesus ajarkan adalah the unconditional love, cinta yang tanpa syarat, kasih yang tidak menuntut, kasih yang tulus tanpa batas. Maka Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Hendaklah kalian murah hati dan jangan menghakimi orang lain. Inilah kasih sejati yang Yesus ajarkan kepada kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ada kisah menarik di dalam Perjanjian Lama. Kisah tentang Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, yang dijual, dijadikan budak oleh saudara-saudaranya. Yusuf tidak menaruh dendam. Yusuf justru berdamai. Yusuf justru mau memaafkan saudara-saudarinya yang menjual dirinya ke tanah Mesir. Ketika saudara-saudaranya kelaparan, mereka datang ke tanah Mesir untuk meminta bantuan makanan. Dan Yusuf saat itu menjadi penguasa. Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, justru pengalaman pahit ini telah menjadikan aku bisa menolong saudara-saudaraku. Luar biasa. Inilah pengalaman berdamai. Menggunakan kacamata baru untuk melihat pengalaman yang pahit, pengalaman yang buruk dalam perspektif yang baik kalau Allah senantiasa menyertai kita. Semoga kita pun mau berdamai. Janganlah jadi pribadi yang mendendam, karena membawa dendam akan menjadi beban dalam hidup kita. Membawa beban dalam kehidupan ini pasti rasanya berat. Tanggalkan beban kita, dendam kita. Kita mau berdamai satu dengan yang lain. Semoga itulah yang mau kita upayakan. Kita mau jadi duta-duta, utusan-utusan pembawa damai dimanapun kita berada. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.